Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan lagi ngaji kitab Fathul Karimil Manan. Sekarang sampai halaman 13 baris ketiga dari bawah. Kalau tadi video sebelumnya sudah wa amma qiraatus surati mangkusatan famuttafaqun alaman ihi. Sekarang lanjutnya wa yukrahu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukrahu lan den makrohake kholtu suratin apa nyampur surat bisuratin kelawan surat kang weneh waltiqatu ayatin lan nemokake ayat siji au ayataini au aksara utawa luweh akeh mingkulli suratin saking saben-saben surat ma'atar kibaqiha ing dalem sertane ninggal sekerine ayat. Tadi dimakruhkan mencampur satu surat dengan surat yang lain. Kita bikin sendiri bacaan Quran tapi satu surat dikutip ini berapa ayat terus dilanjutkan ayat-ayat yang lain, itu dimakruhkan. Karena nanti bisa saja pembahasannya belum selesai kok sudah dipotong. Dan memotong satu atau mempertemukan satu ayat, dua ayat atau atau lebih banyak lagi dari setiap surat dan meninggalkan surat yang lain. Jadi merangkai sendiri membuat ayat Quran tapi urutannya dari berbagai surat. Surat ini diambil sekian ayat, satu ayat, dua ayat, tiga ayat surat yang lain diambil sekian. Itu dimakruhkan. Ya tidak sampai diharamkan tapi dimakruhkan. Kecuali apa yang sudah disusun oleh para ulama, itu tentu saja sudah yang ahlinya, itu pasti sudah selesai pembahasan. Jadi ayat itu kan satu dalam satu pembahasan itu kan ada beberapa ayat. Itu kalau sudah selesai pembahasan baru berganti yang lain, seperti alif lam mim surat Al-Baqarah itu orang-orang tahlilan. Tahlilan itu kan kutip dari awal surat Al-Baqarah sekian ayat. Jadi ketika bahasan sudah selesai baru ganti dengan ayat dari surat-surat yang lain. Wa ilahukum ilahu wahid, itu tanpa merusak makna sedikit pun. Kemudian ganti ayat kursi, kemudian ganti akhir surat Al-Baqarah. Ayat kursi ya memang pembahasannya dari Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai selesai ayat kursi. Bukan surat kursi, bukan. Ayat kursi itu kutipan dari surat apa? Al-Baqarah masih kutipan dari Al-Baqarah, tapi punya sebutan sendiri. Ayat kursi, kemudian akhir surat Al-Baqarah. Memang itu kutipan beberapa ayat yang memiliki hikmah tersendiri. Jadi sebutan ayat kursi ada faidah hikmahnya tersendiri. Akhir surat Al-Baqarah juga ada faidah hikmahnya sendiri. Jadi ada kutipan ayat-ayat yang ada hikmahnya
sendiri. Jadi kalau sudah disusun oleh ulama yang sudah sangat masyhur, ya kita jangan menilai jelek, pasti itu ada hikmahnya karena ulama itu sudah ahlinya. Jadi ngutip-ngutip cuma kalau tidak ahli ya jangan ngutip-ngutip ayat Quran diambil, nanti malah bahasan belum selesai ini sudah dipotong. Jadi lanjutannya belum selesai kok sudah terpotong. Ini yang menjadi tidak baik. Atau kalau hanya sekedar memang ada, kalau tahlilan itu kan sesuai hikmahnya, urutan tahlil itu walaupun tidak urut ayatnya dan suratnya tapi pasti sudah sesuai hikmahnya. Atau dalam kitab belajar membaca Al-Quran. Nah, kalau itu kan kitab belajar membaca Al-Quran itu kan biasanya satu halaman kutipan ayat dari berbagai surat, tapi itu jelas tujuannya. Ya memang secara makna ya tidak banyak yang tidak jadi satu baris ini, baris bawahnya ganti surat lain, baris bawahnya ganti surat lain. Nah, tapi kan itu sekedar untuk belajar membaca. Tapi mencampur seperti itu ya paling ya hukumnya makruh. Tapi kalau ada tujuan baik ya mungkin tidak masalah, tidak sampai. Bisa saja kemakruhan itu bisa ditutupi dengan dengan tujuan baik, yaitu melatih anak untuk belajar membaca Al-Quran, karena diambilkan ayat-ayat yang dari yang paling mudah menjadi yang lebih sulit dan lebih sulit. Nah, seperti orang melatih kan kadang sesuai materi. Jadi kalau kitab yang panduan belajar Al-Quran kadang sesuai materi. Kalau materinya disesuaikan tajwid atau gharib. Kalau gharib itu pas menjelaskan tentang ini, maka yang dikutip ayat-ayat yang di situ ada bacaan gharibnya. Kalau tajwid menjelaskan misalkan tentang gunnah, non tasdid, mim tasdid, maka kutipannya ayat-ayat yang di situ ada bacaan gunnah. Kalau materi tajwidnya itu tentang idgham bila gunnah, nah biasanya kutipannya ayat-ayat yang di situ ada idgham bila gunnah, walaupun tidak urut sesuai urutan mushaf, tapi dengan tujuan baik ya tidak masalah. Wa idzab tadaa, tapi kalau sudah bisa baca Quran ya bacalah sesuai urutan mushaf kalau niatnya baca Al-Quran. Wa idzab tadaa lan ing dalem nalikane ngawiti sapa wong min wasati suratin, saking tengah surat, tengahe surat, awaqafa utawa mandeg sapa wong ala ghairi akhiriha, ing atase liyane akhire surat, falyab tadi mongko becik ngawiti sapa wong, sapa qori. Wong itu maksudnya qori, orang yang baca Al-Quran. Min awalil kalami, saking kawitane kalam. Kawitane kalam al-murtabiti kang nyambung. Ba'duhu apa sebagiane kalam, biba'din kelawan sebagian kang weneh. Wal yaqif lan becik mandeg sapa qori alal kalami ing atase kalam. Kalam itu kalimat, kalau bahasa Indonesia ya kalimat. Al murtabiti kang nyambung. Walayata qayyad lan aja mbatesi sapa wong
Wa bi usyrin kelawan 1/10. 1/10. 1/10-nya 1 juz berarti berapa? Ya bisa 1/10. Ini bisa 1/10 surat, bisa 1/10 juz. Nah, kalau 1/10 juz itu berarti berapa? 2 halaman nggih atau 1 lembar. Wala hizbin lan ora kelawan sebagian. Jadi ini aturan membaca Al-Quran ketika kita menjumpai biasanya surat-surat yang panjang, seperti membaca surat Al-Baqarah. Ini kalau mau 1 surat langsung khatam kan ya berat. Apalagi kalau di dalam sholat. Aduh, Masya Allah, dalam sholat kok imamnya baca surat Al-Baqarah, makmumnya mufarroqoh semua. Makmumnya niat mufarroqoh, loh surat Al-Baqarah. Aduh, nah, ini 1 jam tidak selesai nih 1 rakaat. Setelah imamnya salam, makmumnya sudah pulang semua. Besoknya lagi kapok, pindah ke musola lain, masjid lain. Jadi ketika seseorang membaca 1 surat, ini hanya mau membaca sebagian, wah berat kalau membaca Al-Baqarah sampai selesai. Bacanya ya dicicil, kredit cicil. Maka atau berhenti. Jadi membaca berarti kalau 1 surat tidak dibaca 1 majelis, berarti otomatis membacanya beberapa kali. Berarti memulainya membaca ada kalanya yang dari tengah surat. Baca 1 kali ini tidak sampai selesai, hanya sekian. Nah, kemudian dilanjutkan nanti atau besok. Nah, jadi kalau seseorang membaca dari tengah surat atau berhenti belum sampai di akhir surat, falyat tadi min awalil kalamil murtabit, maka hendaknya memulai itu dari awal kalam yang nyambung sebagian dengan yang lain. Jadi dalam 1 surat itu kan ada beberapa pembahasan. Jadi 1 kalam, 1 pembahasan, titik, ganti kalam lain, ganti titik. Jadi seperti itu. Jadi tidak mesti dari urutan halaman. Jadi kalau pembahasan tentang ini, kalau seperti tahlil itu kan sudah, itu memang sudah urut 1 pembahasan. Nah, memang ayat kursi itu pembahasannya dimulai dari Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum itu dan seterusnya. Seperti akhir surat Al-Baqarah, 1 kalamnya, 1 pembahasannya dimulai dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Jadi memulainya itu dari awal kalam atau awal pembahasan. Jadi tidak kok 1 pembahasan, misalkan 1 cerita dipotong dari tengah. Jadi sebaiknya seperti itu. Ya memang tidak wajib. Jadi dari awal pembahasan, berhentinya pun di akhir kalam. Nanti 1 pembahasan selesai berhenti. Jadi sebaiknya, ini sebaiknya tidak seharusnya, tidak wajib. Nah, itu seperti itu. Nah, jadi kalau menerangkan tentang kisah Nabi Musa dan Bani Israel, ya dimulai dari awal kisah, berhentinya nanti di akhir kisah. Nanti kalau ganti pembahasan lain, nah nanti besok dilanjutkan bahasan lain. Jadi 1 pembahasan. Tidak membatasinya dengan 1/10 atau sebagian atau mungkin dengan halaman. Sebaiknya tidak pakai halaman berhentinya. Jadi ngaji hari ini 2 halaman, besok 2 halaman lagi. Tidak seperti itu, tidak per halaman, tapi per pembahasan. Yang utamanya seperti itu, yang sunnahnya seperti itu. Itu kalau paham pembahasannya. Kalau hanya bisa baca lafadznya, ya nggak ngerti bahasanya dari mana, akhirnya dari mana. Nah, artinya saja nggak ngerti, ya sudah, per halaman nggak apa-apa. Kan tidak wajib kira, tidak wajib. Jadi saya baca Quran 1 hari 1 juz. Nah, hizbin ini bisa diartikan sebagian, ini bisa diartikan juz. Jadi tidak per hari per juz, tapi sebaiknya
berhentinya di akhir pembahasan. Kalau juz itu diambil dari kan setiap 10 lembar satu juz, setiap 10 halaman, 20 halaman nggih. Setiap 20 halaman atau 10 lembar satu juz. Satu juz kecuali juz berapa itu? Yang tidak sama itu ada. Ya. Atau sama. Sing Quran cetakan lama kita ya sing ra padha iki. Cetakan dulu yang tidak harus mandiri. Setiap per 20 halaman satu juz. Per 20 halaman. Tapi tidak peduli. Jadi awal juz belum tentu awal pembahasan. Bisa saja itu tengah-tengah pembahasan. Tapi yang penting di akhir ayat. Yang penting di ayat pas akhir ayat. Nah, tapi tidak wajib. Harus boleh. Sampai pakai juz juga boleh-boleh saja, apalagi yang belum paham maknanya Al-Quran. Mas artinya saja maknani, baca kitab yang ada maknanya saja masih belum lancar itu kadang ya. Wis bagaimana wong kitab yang sudah ada maknanya dimaknai sendiri, tulisannya sendiri, dia sendiri yang nulis. Kadang disuruh baca saja masih banyak kelirunya. Ya wis enggak apa-apa, per halaman silakan, per juz silahkan. Yes, mau baca Quran sudah bagus. Wallahu a'lam.